Halo, layanan pengiriman. Layanan pengiriman? Ayah, aku ulangi lagi. Kalau ayah tidak setuju Chen Ming jadi manajer umum, aku tidak akan pulang. Chen Ming, aku sudah memutuskan. Kalau ayahku masih tidak setuju, kita akan menggoreng nasi matang saja. Benar kata Chen Ming. Kau memang mati-matian untuknya. Siapa kau? Orang yang mengalahkanmu. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku akan berteriak. Chen Ming, Chen Ming. Tidak perlu berteriak. Pacar tersayangmu telah kalah. Dan menjadikanmu taruhan untukku di meja judi. Milikku. Semua milikku. Hahaha. Aku kaya. Semua ini milikku. Ini cuma uang, kan? Kau tahu siapa pacarku? Xiao Xi, putri dari grup Xiao. Zhao Si. Chen Ming, kau sudah tidak punya taruhan. Dengan apa kau akan bertaruh denganku? Li Yehan. Aku akan bertaruh nyawaku denganmu. Berani kau terima? Aku tidak tertarik dengan nyawamu. Kalau begitu, jika kau menang, semua jadi milikmu. Tapi jika kau kalah, wanitamu akan menemaniku semalam. Baiklah, sepakat. Tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Apa yang tidak mungkin? Kartu kamarnya dia yang kasih ke aku. Bajingan. Kalian semua bajingan. Aku pernah dengar sebuah pepatah. Pinggang Josie bukan pinggang. Itu adalah pisau melengkung sang dewa maut. Sejak aku melihatmu, aku tahu pepatah ini sama sekali tidak berlebihan. Temani aku semalam, akan kuhapuskan semua hutang judi pacarmu. Brengsek. Pergi sana. Sikapmu yang seperti kucing liar kecil sekarang, sepertinya lebih sesuai seleraku. Aku membunuh orang. Halo, layanan antar makanan. Saya membunuh orang. Apa yang harus saya lakukan? Saya seorang pembunuh. Bagaimana saya bisa menemui ayah? Kamu gila datang ke sini mencariku. Kalau sampai Qiao Yuanshan melihat, semuanya akan sia-sia. Kak Jing, Aku menjadikan Xiao Qian sebagai taruhan dan kalah. Bodoh. Aku susah payah menjodohkanmu dengan Qiao Qian. Itu untuk menguasai grup Qiao. Bukan untuk kamu berjudi. Sudahlah, sekarang semuanya sudah terjadi. Dia memukuli orang dan kabur. Bagaimana ini? Dia tidak mati. Bagus sekali. Dasar tidak berguna. Apa yang kamu panikkan? Kamu sekarang juga kembali. Bujuk Qiao Qian baik-baik. Lusa, di acara promosi investasi, aku akan membuat dia dan kamu menjadi tak terpisahkan. Ibu tiri yang berbudi luhur dan baik hati. Pacar yang perhatian dan mencintaiku. Ternyata semua ini adalah konspirasi untuk merebut harta keluarga saya. Saya akan membuat kalian membayar mahal. Lihat saja. Hanya karena Chen Ming itu, dia memilih kabur dari rumah. Dia benar-benar sudah gila. Kenapa aku punya putri sebodoh itu? Chen Ming itu, dia punya rencana jahat.
Kalau sampai dia celaka dengannya, bagaimana aku bisa menjelaskan pada mendiang ibunya? Yuan Shen, jangan marah-marah terus. Nanti darah tinggi. Bagaimana kalau nanti di pertemuan investor? Kamu ajak Sixi untuk melihat-lihat. Biar dia punya kesibukan. Dengan begitu dia bisa dewasa. Ayah, Kamu tahu jalan pulang juga akhirnya. Lenganmu kenapa? Coba kulihat. Ini, apa Chen Ming si bajingan itu menyakitimu lagi? ayah, aku putus dengan Chen Ming. Dia itu bajingan. Anak muda kan biasa bertengkar. Apa ada salah paham? Tidak ada salah paham, Bibi. Kenapa Bibi selalu membela Chen Ming? Bibi sangat akrab dengannya. Sixi, kamu salah sangka pada Bibi. Bibi pasti memihakmu. Sudah, kalian berdua diam. Dan kamu, jangan lampiaskan amarahmu pada bibimu. Hanya karena Chen Ming, bibimu baru saja bilang mau mengajakmu ke pertemuan investor lusa. Betul, Sixi. Terima kasih, Bibi. Aku pasti akan datang ke pertemuan investor. Lagi pula, keluarga Chiao nanti akan kuambil alih. Benar kan? Benar. Syukurlah aku tak perlu buang-buang kata. Chelsea, aku ucapkan selamat padamu atas kehancuran namamu dan terusir dari rumah. Tuan Xiao ingin mengembangkan kota tua. Haruskah kita mengundang Lie Han? Kudengar dia baru-baru ini menyelamatkan beberapa perusahaan. Jika kita bisa mengundangnya untuk mengelola bisnis, Baik, aku akan memikirkan cara. Aku pasti akan mengundangnya. Siapa Lie Han itu? dia adalah jenius bisnis baru di Haicheng. Tapi kudengar orang ini bertindak tanpa ampun. Orang berbakat memang harus punya cara sendiri. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengundang Lie Han untukmu. Bagus. Wah, ayah hebat. Anak pun tangguh. Kalau begitu, selamat untuk Tuan Xiao. Semoga makin sukses. Terima kasih. Sixi, mari kita minum bersama Tuan Zhang. Apakah kerja sama dengan Tuan Zhang bisa didapatkan? Itu semua tergantung padamu, Sixi. Sixi baru pertama kali datang ke jamuan minum. Tidak apa-apa kalau dia tidak minum. Tidak apa-apa, Ayah. Aku bisa minum. Masih saja boneka cantik tanpa otak. Aduh, Nixie. Tidak apa-apa. Efek obatnya secepat ini? Tidak apa-apa. Mungkin karena terlalu cepat minum. Kepalaku sedikit pusing. Kalau Bibi membawaku keluar mencari udara segar, pasti akan lebih baik. Benar, Yuan Shan. Tenang saja, aku pasti akan menjaga Sixi dengan baik. Ayo, kita lanjutkan. Ayo, ayo, ayo. Chen Ming, orangnya sudah saya antar ke hotel. Kamu buruan ke sini. Setelah semuanya beres, telepon saya. Saya akan membuat orang tua itu melihat sendiri bagaimana putrinya dipermalukan. 803, ya? Saya akan segera ke sana. Josie, tunggu saya. Tuan Zuo, apa tertarik untuk merekam sesuatu yang seru? Xiaoxi, Xiaoxi. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran.
Hari ini kalian berdua, para bajingan akan hancur bersama-sama. Semuanya sudah beres. Kamu bisa datang sekarang. Sudah beres. Kamu bisa kemari sekarang. Secepat itu? Sudahlah. Yuan Shan, aku melihat Sixi dan Chen Ming itu bersama lagi. Cepatlah kemari. Xiaoxi, cuma kamu yang masih ingin mewarisi keluarga Qiao. Keluarga Qiao cuma bisa jadi milikku. Terima kasih. Itu kamu. Kamu. Nona Qiao, kau masih ingat aku, ya? Aku tidak ingat. Kembalikan ponselku. Sepertinya Nona Qiao sedang melakukan hal yang tidak pantas. Kembalikan. Nona Qiao, kau menyerahkan diri pada berandal sepertiku. Apa kau tidak takut aku melakukan sesuatu padamu? Atau kau ingin melunasi hutang malam itu? Tuan, meskipun aku melukaimu malam itu, kau yang bersalah duluan. Kita impas. Impas? Aku, Li Yehan, tidak pernah melakukan bisnis seperti ini. Liehan? Kau Liehan, si jenius bisnis itu? Sepertinya Nona Qiao menilaiku cukup tinggi, ya? Kenapa harus dia? Ponselnya tidak penting lagi? Tuan Li, sebelumnya saya terlalu banyak menyinggung Anda. Saya sungguh buta. Semoga Anda berbesar hati. Apa kau belum pernah dengar? Saya ini selalu kejam dan berhati dingin, pendendam. Tuan Li, kumohon bantu aku. Jangan biarkan dia menemukanku. Membantumu? Hmm. Aku ini sangat mahal loh. Apapun yang kau minta, aku akan turuti. Kau yang bilang begitu loh. Hei, lepaskan aku. Nona Qiao, pinggangmu lembut sekali ya. Aduh, sudah. Cepat kembalikan ponselku. Itu saja? Hanya itu? Nona Qiao, Hah? kau tidak mungkin berpikir dengan merekam sedikit video Beijing masuk ke kamar Chen Ming. Itu sudah termasuk balas dendam, kan? Tentu saja tidak. Ini baru permulaan. Maksudmu masih ada bagian utamanya? Tuan Li, kau baru saja setuju membantuku, kan? Ambillah. Chen Ming. Dasar bodoh, beraninya kau membiarkan Xiaoxi kabur? Kau benar-benar putri kebanggaan ayahmu. Membuat ayahmu memakai topi hijau sebesar ini. Aku hanya ingin ayahku segera mengetahui wajah aslinya. Lagi pula, perusahaan Xiao juga tidak bisa hancur di tangan orang ini. Ayahku sebentar lagi datang. Cepat pergi. Zixi, kau masih saja bergaul dengan Chen Ming ini.
Beijing. Beijing. Bangun. Yuan Shan. Yuan Shan, ada apa ini? Ada apa? Kau tanya padaku. Aku juga ingin bertanya padamu. Tuan Chow, Tuan Chow. Apa yang kalian lakukan? Berhenti merekam. Apakah Anda tahu istri Anda selingkuh dan datang ke sini untuk memergoki mereka, Tuan Chow? Berhenti merekam. Tuan Xiao, apakah Anda kenal selingkuhan istri Anda? Yuan Shan, aku difitnah. Aku dijebak. Nyonya Chow, apakah Anda selingkuh karena... Suami Anda sudah tua dan tidak bisa memuaskan Anda? Selingkuhan Anda belum sadar. Apakah Anda yang membius dia? Berhenti merekam. Jangan merekam. Kalian jangan merekam. Nona Chow, ku berikan tontonan gratis untukmu. Bagaimana? Media ini kau yang undang? Kau tahu tidak? Kalau saja hari ini aku tidak waspada, yang akan direkam media adalah aku. Tentu saja. Kalau tidak, kau pikir, kenapa aku ada di sini? Jadi, dari awal, kau memang berniat melawanku? Melawan sih tidak juga. Hanya saja, kebetulan saja memanfaatkannya. Tapi, kau lebih pintar dari yang kubayangkan. Aku jadi kagum padamu. Li Yehan, aku tidak berutang padamu. Dulu memang kau tidak berutang padaku. Tapi sekarang, kau berutang padaku. Nona Chow, apa kau lupa apa yang baru saja kau katakan? Apa Nona Chow lupa apa yang baru saja dia katakan? Bantu kamu? Tapi saya mahal loh. Apapun yang Anda inginkan, akan saya turuti. Anda sendiri yang bilang begitu loh. Direktur Lee, sebutkan harga Anda. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Jika saya bilang, saya menginginkan Anda? Baiklah, saya setuju. Tapi Anda harus menyetujui satu hal. Anda harus membantu perusahaan Chow. Sas. Naikkan harga di tempat? Nona Chow, Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Soal transaksi adalah satu hal. Tapi, saya tidak suka wanita yang serakah. Tekan semua skandal Beijing. Tidak boleh ada yang tersebar. Semua gosip Beijing harus ditumpas habis. Tidak boleh ada satupun yang bocor. Dan sebaiknya kau berdoa saja, bapakmu itu orang yang mengerti. Cepat usir ibu tirimu itu. Kalau tidak, kau akan terus bersama ibu tirimu, saling bertengkar. Chow Si, kau sudah berutang padaku 2 kali. Li Yuhan, Siksi, aku datang ke sini khusus mencarimu. pergi. Muncul lagi di depanku, akan kuhabisi kau. Aku terlalu terburu-buru. Yuan Shan, saya melihat Sishi masuk ke kamar bersama Chen Ming. Saya masuk karena saya khawatir pada Sishi. Dan akhirnya, Begitu saya masuk, saya langsung dipukul pingsan. Kalau tidak percaya, lihat saja. Yuan Shan, saya benar-benar dijebak. siapa yang iseng sekali menjebak keluarga kami? Keluarga Chow. Yuan Shan, padahal yang seharusnya masuk kamar adalah Sixi dan Chen Ming. Tapi Sixi malah menghilang. Saya justru malah dijebak. Apakah benar yang dikatakan Siksi? Kamu sendiri yang berbuat salah, tapi masih menusukku dari belakang. Saya sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Ayahmu sendiri yang mengatakannya. Bukankah kamu yang pelan-pelan mengarahkan ayahku untuk berpikir begitu? Tapi Chen Ming itu kamu sendiri yang membawanya kembali. Siksi, jangan-jangan kamu pergi menemui Chen Ming itu lagi ya? Tidak. Sixi, aku memang bukan ibu kandungmu. Kamu tidak menyukaiku, itu bisa ku mengerti. Tapi kamu sampai menjebakku begini, bahkan memanggil sekumpulan media. Aku kehilangan muka tidak apa-apa, tapi harga diri keluarga Chow, juga harga diri ayahmu. Apa kamu tidak peduli sama sekali? Apa buktimu?
Katakan sejujurnya padaku. Benar-benar kamu yang melakukannya? Ayah, aku sudah putus dengan Chen Ming. Tidak mungkin aku menemuinya. Sixi, Bukan ayahmu tidak percaya padamu, tapi kamar itu yang aku pesankan untukmu yang bisa memanggil Chen Ming cuma kamu. Lagi pula orang yang memukulku rasanya sangat mirip denganmu. Bagaimana kalau kita panggil Chen Ming kemari? Kita hadapkan dia langsung. Kamu tidak bisa. ayah tidak tahu Beijing dan Chen Ming itu satu komplotan. Dia tidak akan percaya aku dan Chen Ming tidak punya hubungan apa-apa. Chen Ming tidak mungkin bersaksi untukku. Aku tidak bisa diatur oleh Beijing. Ayah, aku ini satu-satunya putrimu. Apa kau tidak percaya padaku? Baiklah, aku akan segera pergi. Bersumpah di depan nisan ibu. Aku, Chao Shi, bersumpah, jika aku dan Chen Ming masih memiliki sedikit saka hubungan, biarkan aku disambar petir dan mati dengan menghenaskan. Cukup. Mau mati atau hidup? Berperilaku seperti apa ini? Sisi memang mungkin punya masalah denganmu, tapi Sisi, dia tidak akan menjebakmu. Yuan Shan, kau percaya pada Sisi? Kalau begitu aku juga percaya pada Sisi. Pasti Chen Ming. Pasti dia. Dendam karena Sisi mengkampakannya. Sengaja menggelek-gelekan nama keluarga Chao kita. Tapi Chao Qian, setelah bicara panjang lebar, kau belum juga menjelaskan. Kenapa kau tidak ada di kamar? Aku menemui Lie Han. Tidak mungkin. Lie Han bahkan ayahmu tidak bisa menemuinya. Bagaimana mungkin dia menemuimu? Kau bohong. Siksi, cepat katakan yang sebenarnya. Ayah, apa kau bahkan tidak percaya padaku lagi? Tenang saja, kali ini untuk proyek Kota Tua, aku pasti akan membantumu mengundang Lie Han. Tapi sampai sekarang, kau belum menjelaskan kenapa kau menjebakku. Cukup. Sebelum media melaporkannya, juga proyek Kota Tua akan tanda tangan kontrak dengan Jiaoxi kita. Masalah ini cukup sampai di sini. Tidak ada yang boleh membahasnya lagi. Chao Qian, aku benar-benar meremehkanmu, sampai bisa tertipu olehmu. Tapi, kau tetap saja menyia-nyiakan usahamu. Lie Han, sungguh konyol. Sebaiknya kau benar-benar mengundang Lie Han. Kalau tidak, ayahmu pasti akan kecewa. Akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Ekor rubahmu akhirnya terlihat. Aku juga peringatkan kau. Cepat atau lambat, aku akan di depan ayah membongkar wajah aslimu. Ayah terlalu menjaga harga diri. Beijing juga mempermainkan ayah sampai tidak berdaya. Untuk menghadapi Beijing, aku tidak bisa terburu-buru. Jika aku bisa mendapatkan Lie Han untuk membantu ayah menyelesaikan masalah lelang Kota Tua, maka ayah akan mempercayai kemampuanku. Beijing, kau ingin merebut aset Jiaoxi dariku? Aku akan membuatmu sia-sia belaka. Nona Chao, silakan ikuti saya. Nona Chao, silakan. Menunggu di kamar tidur. Nona Chao, muncul di kamar tidur seorang pria di tengah malam. Kau tahu apa artinya itu? Tuan Li, saya minta maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Saya dengar Anda suka mengoleksi keramik. Ini adalah vas keramik yang baru saja saya dapatkan. Jika Anda menyukainya, bisakah Anda membantu Jiaoxi memenangkan proyek Kota Tua? Nona Chao, jangan kira hanya dengan satu vas keramik begitu saja. Semua masalah kita akan lunas. Saya benar-benar tulus ingin meminta maaf kepada Anda. Nona Chao, terakhir kali Anda juga mengatakan hal yang sama. Lagi pula, mengapa saya harus membantu Jiaoxi yang hampir bangkrut? Li Qi, berapa bulan lagi Jiaoxi bisa bertahan? 6 bulan. Hahaha. 6 bulan? Selama ada Beijing, paling lama 3 bulan, Zhou akan hancur total. Keluarganya juga. 3 bulan? Apa sebenarnya yang Beijing lakukan pada Jos? Keuangan Zhou ada di tangan Beijing. Dia sekarang memanfaatkan proyek Kota Tua ini untuk menipu investor secara besar-besaran. Dan lagi, proyek ini sangat berisiko. Begitu proyek dimulai, Zhou akan tamat. Tolonglah, bantu Jos. Bantu kamu? Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak mau. Pergi sana. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Nona Chao. Nona Chao, kau memang selalu bisa memberiku kejutan.
Tuan Li, dulu aku menyakitimu. Sekarang akan kubalas 2 kali lipat. Apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Kumohon, maafkan aku. Dasar wanita gila. Tuan Li, aku sungguh tulus meminta maaf padamu. Belum pernah melihat wanita segila ini. Begitu kejam pada dirinya sendiri. Dia sedikit mirip Anda. Demi mencapai tujuan, tidak peduli hidup mati. Anda benar. Demi mencapai tujuan, tidak peduli hidup mati. Tenang saja. Dengan keadaanmu yang sekarang, aku tidak tertarik. Tuan Li, apa Anda sudah memaafkan saya? Aku takut darahmu mengotori tempatku. Itu berarti Anda memaafkan saya. Anda berjanji akan membantu keluarga Chiao, kan? Wanita gila, jika sudah selesai, pergilah. Anda sudah berjanji. Tapi aku tidak sudi membantu orang bodoh. Aku tidak sedang membicarakanmu. Ayahku yang bodoh itu, Ayahku itu orang yang gampang goyah dan mudah percaya pada omongan Beijing. Tapi tenang saja, aku pasti akan merebut kembali keluarga Chiao. baiklah. Karena kau memohon padaku seperti ini, aku bisa melindungimu sebentar. Kau benar-benar mau membantuku? Tentu saja. Asal kau mampu membayarnya. Imbalan yang Tuan Li inginkan adalah Nona muda Chow. Kau bukan anak kecil, 3 tahun lagi. Hal-hal yang terjadi antara pria dan wanita. Aku tidak perlu mengatakannya secara belak-belakan, kan? Kau menyukaiku? Nona Chow sepolos itu ya? Kalau aku padamu hanya nafsu sesaat. Baik. Aku setuju. Tapi, Tuan Li harus tunjukkan padaku dulu ketulusanmu. Begitu ada kesempatan, langsung mengambil inisiatif. Josie. Sudah lama, aku tidak bertemu wanita yang ambisi. Dan kalkulasinya begitu terang-terangan. Lalu, apa kau mau bertransaksi denganku? Rubah kecil. Pemilihan lokasi kota tua. Tanahnya bermasalah. Masalah apa? Sekarang giliranmu tunjukkan keseriusanmu. Sakit. Aku benar-benar kesakitan. Ini bunganya. Seminggu lagi, aku akan beritahu keputusannya. Kamu benar-benar ingin membantunya? Hanya sekadar alat pemuas nafsu. Anggap saja main-main. Kenapa kamu di sini? Ini posisiku. Bibi, kamu belum tahu ya? Ayah sudah menyerahkan posisi direktur keuangan kepadaku. Memangnya kenapa? Karena tempat yang kamu pilih itu sebentar lagi akan menjadi cagar alam. Tidak mungkin. Dari mana kamu dapat berita ini? Lihat saja sendiri. Siksi mencari tahu seenaknya. Padahal semua orang langsung tahu. Tapi kau malah, bahkan anggaran sewa tanah itu, sudah kau setujui. Sia-sia aku begitu mempercayaimu. Prosedur persetujuan dana ini sepertinya juga bermasalah. Yuan Chan, aku lalai sesaat. Aku juga terburu-buru ingin memajukan proyek ini. Sudah. Baik. Mulai sekarang,
Urusan keuangan serahkan saja pada Siksi. Kau urus saja dulu masalah keluargamu. Kau mau mengusirku dari perusahaan? Betul? Bibi, tugasmu yang paling penting ya, adalah menjaga ayah dengan baik kan? Kamu tidak mungkin menolak kan? Tentu saja aku mau. Baiklah, kalau begitu, Bibi bereskan barang-barangmu pelan-pelan. Aku dan ayah pergi dulu ya. Bereskan pelan-pelan ya. Dasar wanita, berani-beraninya dia mengerjaiku. Apa wanita itu terluka? Xiaoxi, akan kubalas. Aduh, Li Yehan, kenapa suka sekali menyerang tiba-tiba sih? Aku hanya menyerangmu. Aku sudah lama ingin melakukan ini. Pinggangmu lentur sekali. Hei tasku! Lupakan tasnya. Sekarang aku hanya menginginkanmu. Tunggu dulu. Ada satu pertanyaan yang ingin kutanyakan. Katakan, menurutmu desa kuno itu lebih baik didirikan di mana? Dasar wanita busuk. Siapa yang mengajarimu bertanya macam-macam di ranjang pria? Lukamu belum sembuh. Kau sengaja ya? Aku tidak sengaja. Aku sudah minum obatku dengan benar. Nona muda Chow. Sepertinya musuhmu banyak sekali. Maksudnya apa? Kapsul seperti ini, bubuk yang keluar seharusnya berwarna putih. Maksudmu, obatku ditukar orang? Pantas saja lukaku tidak kunjung sembuh. Ini jangan-jangan beracun? Kalau itu racun, kau pasti sudah mati. Tapi jika terus menggunakan obat ini, lukanya akan terus membusuk. Kurasa lengan ini tidak akan bisa diselamatkan. Memangnya kau bermasalah dengan siapa? Sampai dendamnya separah ini? Siapa lagi kalau bukan? Ibu tiriku yang baik itu. Menurutmu, kalau aku membiarkan luka ini membusuk lebih mengerikan lagi, lalu aku pergi menemui ayahku untuk melaporkan ibu tiriku yang baik itu. Ayahku, apakah akan langsung mengetahui wajah asli ibu tiri itu, lalu mengusirnya pergi? Kau gila sampai ke tingkat yang baru ya? Demi menyingkirkan ibu tiri Anda itu, sampai tidak peduli dengan lengan Anda? Tuan Li, apa Anda mengkhawatirkan saya? Jika Anda mengkhawatirkan saya, beritahu saja. Saya begini, karena malam ini tidak bisa tidur denganmu, rasanya rugi. Tenang saja. Nanti akan ada banyak kesempatan. Jadi, cepat beritahu saya lokasi kota kuno itu. Saya tidak mau menjawab pertanyaan apapun darimu sekarang. Cepatlah, pergi obati lukamu itu. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Aduh, Tuan Li, beritahu saja saya. Cuma satu kata. Li Yehan. Tuan Li. Kakak Yehan. Hei, Dasar tidak tahu diri. Sampai sekarang masih berani menggodaku? kalau abang kasihan padaku, bilang saja dong. Kenapa harus selalu aku yang rugi dalam urusan ini? Pelit. Baik, kalau mau berurusan, ayo. Aku tidak tertarik pada orang sakit. Pergi sana.
Apa orang yang nafsu tak terpenuhi itu sebegitu mengerikan? Nona Chiao, ini dari Tuan Li untukmu. Li Yehan, terima kasih. Ingat, sudah 3 kali. Ayah, Bibimu bilang, kamu tidak pulang semalam. Kemana lagi? Kamu pergi main. Bibi lagi-lagi menjelek-jelekanku di belakang. Aku sudah mencari informasi tentang kota tua. Memang anak perempuan kesayanganku. Ini kenapa terluka lagi? Kenapa separah ini? Tidak apa-apa, temanku bilang ini tidak apa-apa. Dia memberiku obat baru. Tolong oleskan untukku. Kiao Qian, kulihat kamu cacat, bagaimana masih mau mengurus proyek? Bagaimana bisa begini? Sampai begini. Mana obatnya? Cepat berikan padaku. Aduh, lihat, aku lupa. Aku taruh di ruang tamu. Kamu ini sudah sebesar ini masih saja ceroboh. Baiklah, aku akan mengambilnya. Beijing, apa kau tidak melihat di atas meja? Ini, Beijing, apa yang kau lakukan? Dasar wanita berhati iblis, pantas saja luka Siksi tak kunjung sembuh. Ternyata semua ini perbuatanmu. Yuan Shan, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Memberi pelajaran padanya. Dokter saja sudah bilang, kalau obat ini terus dipakai, lengan Siksi akan lumpuh. Kita cerai. Yuan Shan, aku tidak mau cerai. Aku benar-benar mencintaimu, Yuan Shan. Cinta? Dari awal sampai akhir, kau hanya mengincar harta keluarga Chiao. Kau suruh Chen Ming mendekatiku dulu, lalu berniat mencelakaiku. Setelah itu, kau ingin menggunakan proyek kota tua untuk memindahkan aset keluarga Chiao. Siksi, apa yang dia katakan ini benar. Benar, Ayah? Aku tidak. Ini bukan fitnah, tapi ada bukti nyata. Lihat, Ini bukan tuduhan sembarangan. Ada bukti dan dasar. Lihan, Ayah, saya yang meminta bantuan Tuan Li. Dengan Tuan Li sebagai saksi, Ayah pasti percaya pada saya, kan? Beijing, jangan kira karena wajahmu agak mirip dengan ibunya Siksi, aku akan menikahimu. Jadi, aku hanya pengganti. Beijing, aku tidak mengirimmu ke penjara. Seharusnya kau sudah sangat bersyukur. Pergi. Hei, Aku akan menghancurkan wanita ini. Kiao Yuan Shan, kau benar-benar kejam. Tuan Li, terima kasih untuk hari ini. Nona Chiao membalas budi kepadaku seperti itu. Kupikir, hari ini aku kembali bersamamu. Kau sudah mengerti maksudku. Kamu menggodaku? Tuan Li, sudah bersusah payah untukku. Bukankah hanya untuk ini? Aku lebih suka bertindak. Begitu menantang. Dasar wanita gila. Bos Li, aku tahu caramu. Bermain licik di depanmu. Aku ini hanya seperti mengajari ikan berenang. Tapi aku, Chao Qian, tidak sudi jadi mainanmu. Karena kamu sudah bernafsu melihatku. Kalau begitu, aku memanfaatkanmu untuk mendapat keuntungan bagiku. Tidak keterlaluan, kan? Menarik. Berani bernegosiasi denganku. Li Yehan, kau yang pertama. Katakan. Sangat mudah. Aku ingin kamu membantuku mempertahankan Chao Shi. Kapanpun dan dimanapun. Baiklah. Tapi, aku juga punya satu syarat. Apa? Hubungan kita harus dirahasiakan. Tenang saja, aku tidak akan bergantung padamu. Selama kau menepati janji, kita bisa berpisah kapan saja.
Aku hanya takut musuhku terlalu banyak dan akan melibatkanmu. Kalimat kita berpisah, hanya aku yang boleh mengatakannya. Ayah, ini kontrak yang akan ditandatangani nanti. Ayah lihat dulu. Tidak usah. Ayah percaya kemampuanmu. Mulai sekarang, masalah penandatanganan kontrak serahkan saja padamu. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Manager Chen, Silakan masuk. Selamat datang di Chelsea. Kenapa kau di sini? Ini adalah proyek kota kuno yang kucuri dari Chelsea. Manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Hancurkan kerjasama antara Chelsea dan Liehan. Seksi. Oh, tidak. Manajer Chiao. Saya datang mewakili perusahaan kami untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Chen Ming adalah kaki tangan Beijing. Dia mendekatiku saat ini, pasti ada niat buruk. Manajer Chen, silakan duduk. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Manajer Chen, selamat tinggal. Manajer Chiao, kita sekarang adalah rekan kerja. Berjabat tangan saja boleh, kan? Tolong hargai dirimu sendiri. Zhao Qian, bagaimanapun juga, kita pernah saling mencintai. Kenapa kamu setelah dengan Liehan itu tidur dengannya? Langsung meremehkanku? Jaga mulutmu. Astaga, jangan lupa, kamu bisa dekat dengan Liehan itu semua karenaku. Hanya saja sayang, aku tidak bisa menidurimu. Malah sebaliknya, Liehan itu yang mengambil keuntungan. Tidak tahu malu. Kau memukulku. Aku sudah jadi pengikutmu bertahun-tahun. Kau bahkan tak membiarkanku menyentuhmu. Hari ini, aku akan mengambil kembali semuanya dengan bunga-bunganya. Singkirkan tangan kotormu. Liehan, Tuan Li, aku sedang membicarakan urusan pribadi dengan mantan pacarku. Seharusnya kau tidak ikut campur, kan? Hei, biar aku sendiri. Xiao Qian, jangan lupa, kita masih ada kerjasama. Jiao Shi sekarang ada di bawah kendaliku. Berani-beraninya kau menyentuhku lagi. Akan kuhancurkan kau. Pergi. Kok dia di sini? Dia itu perwakilan mitra pemasok perusahaan kita. Kamu mau kerjasama dengannya? Tidak boleh kerjasama. Ini kesepakatan pertama yang kutandatangani. Aku sudah janji pada ayah. Sudah kubilang, jangan kerjasama dengannya. Aku janji, aku tidak akan berhubungan dengannya secara pribadi. Kalau dia berani menyentuhku lagi, aku akan memberinya tendangan pemutus keturunan lagi. Aduh, kumohon, aku sudah janji pada ayah. Aku tidak mau dia berpikir kalau aku tidak kompeten dalam pekerjaan. Ya, Baiklah. Aku tidak akan melarangmu kerja sama dengannya. Tapi bisakah kamu meminta pemasok untuk mengganti orang kontakmu? aku akan berusaha. Rumah kecil. Sudah. Aku pergi dulu. Kamu kesini mau cemburu ya? Tentu saja. Aku akan mengawasimu. Aku tidak mau diduakan. Dia posesif juga ya? Pekerjaan tahap ini sudah selesai. Pelunasan juga sudah saya transfer manajer Chen. Kamu boleh pergi. Siksi, aku tahu. Dulu itu, kamu ada maunya dengan Liehan. Jadi sengaja kamu lakukan itu demi dia. Aku sangat merindukanmu. Kita balikan lagi ya. Dari mana kamu dapat kepercayaan diri itu? Berpikir, aku akan meninggalkan dia dan memilihmu. Siksi, kamu meremehkanku ya.
Jelas sekali. Kamu tidak sadar? Bukankah kamu menyebut dirimu dewa saham? Kamu juga sudah dapat pelunasannya. Kalau dalam sebulan kamu bisa melipat gandakannya. Aku akan pertimbangkan. Baik, Setuju. Aku pasti akan membuatmu tahu bahwa aku lebih hebat dari Li Yehan, bukan hanya sedikit. Tanganmu masih lembut seperti dulu. Tanganmu masih sakit? Josie, Kenapa kau di sini? Dasar wanita gila, kau sudah gila. Li Yehan, atas dasar apa kau memukulku? karena kau pantas dipukul. Kau percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi dan memenjarakanmu. Apa yang kau lakukan? Ini mahal? Oh, mahal. Liu Lizun, bulan lalu di pelelangan, dibeli seharga 800 juta. 800 juta, ya? Silakan laporkan. Aku akan memberimu satu bukti lagi. Tidak perlu sungkan. Oh ya, ingat, jelaskan baik-baik bahwa Li Yehanlah yang memukulmu. Gila, kalian berdua memang gila. Kenapa? Bos Li datang untuk memergoki ya. Bagaimana? Puaskah kau dengan yang kau lihat? Mantan pacar, makhluk seperti itu, setiap pria yang melihatnya pasti akan membunyikan alarm, kan? Kenapa? Bos Li berubah pikiran. Ingin mengumumkan hubungan. Itulah yang kupikirkan. Tapi aku tak mau. Hubungan kita, aku yang putuskan. Ingat, mulai sekarang, jauhi Chen Ming. Itu tidak bisa. Rencanaku baru saja dimulai. Belum bisa berhenti. Rencana? Rencana apa? Apa kau yakin ingin bicara padaku dengan posisi? Seperti ini? Kenapa kau tertawa? Menurutku, kalau Chen Ming yang melakukan gerakan ini, itu menjijikkan sekali. Tapi kalau kau yang melakukannya, itu sungguh memanjakan mata. Sudah, jangan banyak omong. Katakan intinya. Aduh, itu. Biarkan dia mengira dirinya adalah reinkarnasi Dewa Saham. Ketika dia sudah terjerumus terlalu dalam, barulah kita berikan pukulan mematikan padanya. Chelsea, kamu terhadap mantan pacarmu. Segitu kejamnya kamu? Dia sekomplotan dengan Bai Jing. Kenapa? Tuan Li takut? Sekarang mau membatasi diri? Sudah terlambat? Sudah terlambat. 1 bulan. Oh tidak, dalam seminggu. Buat Chen Ming rugi besar. Kalau begitu, terima kasih Presiden Li. Chelsea, aku menyesal. Aku tidak ingin menyembunyikan hubungan kita lagi. Selesai. Habis semua. Bagaimana bisa begini? Chen Ming, kau diduga menyalahgunakan dana publik untuk investasi saham. Tolong ikut kami. Jangan sentuh aku. Aku akan jalan sendiri.
Sixi, tolonglah aku. Aku mengikuti katamu, menggunakan uang pembayaran untuk main saham. Akhirnya, aku kehilangan semuanya. Pinjami aku 1 juta. Ya, Hanya 1 juta. Sudah kubilang berkali-kali, kita tidak ada hubungan. Pergi. Apa maksudmu tidak ada hubungannya? Hah, bukankah kamu yang membujukku melakukannya? Hah, Itu salahmu sendiri. Trixie, aku mohon, tolong aku. Pekerjaanku hilang sih, tidak masalah. Tapi kalau ini bisa dipenjara loh, kamu juga tidak mungkin tega melihatku masuk penjara, kan? Kalau begitu masuk penjara saja. Itu balasan yang pantas untukmu. Baik, kamu yang memaksaku. Apa kamu percaya kalau sekarang juga aku melompat dari atap kantor? Biar kalian semua tidak bisa berbisnis lagi. Chen Ming, Jangan mendekat, cepat transfer uangnya. Kalau tidak, aku akan melompat. baiklah. Kau turun dulu. Berapapun uang yang kau mau, akan kuberi. Tidak bisa. Aku harus melihat uangnya. Melihat uang tunai. Cepatlah. Dingin sekali. Dia mau melompat? Hmm, Biarkan saja dia melompat. bukan begitu. Ini hidungku. Kalau dia benar-benar melompat, bagaimana nanti aku berbisnis? Pengecut seperti dia tidak akan berani melompat. Bagaimana kalau berani? Bagaimana kalau kita bertaruh? Hei, kalian berdua sedang apa? Aku di sini mau bunuh diri. Loh, kalian malah asyik pakaran di sini. Cepatlah. Dingin sekali. Wang, tidak kata sepeser pun. Kalau mau lompat, cepat lompat saja. Liyehan, aku tahu. 1 juta itu untuk kalian berdua hanya uang kecil. Tapi bagiku, itu nyawa yang hidup. Kalian orang kaya yang tidak punya hati. Aku, Terus kenapa? Kalau mau lompat, cepat lompat saja. Biar aku bisa hubungi bulldozer. aku lompat. Kau, hubungi bulldozer. Untuk apa? Itu kamu tidak tahu, kan? Orang yang lompat dari hidung akan angkur hati bubur. Perlu bulldozer untuk membersihkannya. Sudah, jangan banyak omong. Chen Ming, dulu, saat Beijing menyuruhmu mendekatiku, apakah kau pernah berpikir akan berakhir seperti ini? Kau tahu semuanya. Pantas saja kau tiba-tiba tak mencintaiku lagi. Cinta? Awalnya, wajahmu ini membuatku tergila-gila setiap hari. Sekarang melihatnya, sungguh menjijikan. Shixi, aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku sungguh menyukaimu. Menjijikan. Sudah. Suruh penjaga keamanan mencari sudut jalan dan membuangnya. Para penagih utang pasti akan menemukannya sendiri. Ayo, aku ajak kamu makan. Boleh. Kalau begitu, Hotel Mahkota, suite di lantai teratas. Pemandangannya bagus. Maksudku makan. Turunkan aku. Tapi aku cuma ingin memakanmu. Chen Ming, cepat buka pintunya. Chen Ming, aku tahu kamu di dalam. Kamu bisa menghindar sesaat, tapi tidak selamanya. Aku tidak percaya. Dia tidak akan kembali. Pergi. Kenapa kamu datang? Kenapa? Ini mau kabur ya? Kalau tidak kabur, bagaimana lagi? Perusahaan bangkrut, tidak bisa bayar. Aku harus masuk penjara. Aku cuma bisa pinjam uang rentenir. Kamu menyerah begitu saja? Kau menyerah begitu saja? Ada apa? Hidupmu sekarang tidak terlalu baik juga. Kan? Setelah bercerai dengan Xiao Yuanshan, seharusnya kau tidak dapat banyak uang, kan? Xiao Yuanshan si tua bangka itu. Aku menikah dengannya di usia muda, merayunya, menyenangkannya. Dia bahkan dengan selembar surat cerai mengusirku begitu saja. Masa mudaku yang kukorbankan. Harus mendapatkan balasan. Lalu kau mau apa? Merampok terang-terangan?
Ada apa? Bagaimana jika anak kita menjadi pewaris keluarga Chiao? Hari ini adalah hari jadi toko kita. Aku punya dua kabar gembira yang ingin kuumumkan kepada kalian semua. Yang pertama, kemampuan putriku. Aku yakin kalian semua telah melihatnya. Maka dari itu, aku memutuskan untuk mempromosikan putriku, Xiao Xi, menjadi wakil direktur utama perusahaan. Dulu, saya pikir putri saya kurang cakap, tidak bisa mengemban tugas besar ini. Namun kemudian, dia berhasil memberikan kepada saya sebuah hasil yang memuaskan. Jadi, sebagai seorang ayah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada putri saya, maafkan saya. Putriku, Dulu kamu sangat tersakiti. ayah, minta maaf. Begini saja, kamu sudah terharu. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu, tapi kamu tidak meneteskan air mata sedikitpun. Beijing sudah pergi. Entao, Chenming juga sudah hancur. Perusahaan pun sudah kembali ke jalurnya. Nona Chao, saya rasa hubungan kita sebaiknya kita umumkan sekarang. Menurut saya, lebih baik hari ini juga. Kamu benar-benar menyukaiku. Nah, kabar gembira keduaku adalah aku akan mengumumkan. Aku akan menjadi ayah lagi. Sebelumnya, karena ada perselisihan dengan Jinjing, kami berdua berpisah. Tapi setelah bercerai, aku menemukan dia mengandung darah dagingku sendiri. Jadi, aku ingin memanfaatkan kesempatan hari ini untuk melupakan masa lalu. Aku memutuskan kita akan kembali bersama. Demi nyawa baru ini, kita harus bersatu kembali. Aku harap kalian semua memberi selamat kepada kami berdua. Terima kasih semuanya. Mari bersulang. Selamat ya. Siksi. Jangan pergi. Ini jelas ulah ayahmu. Dia hanya ingin membuatmu tidak bisa menolaknya di depan umum. Jika kamu pergi sekarang, selain mempermalukan dia, tidak ada yang akan berubah. Apa aku hanya akan melihatnya pamer kekuasaan? Kamu harus menguatkan diri. Semakin kamu menderita, semakin mereka senang. Kamu harus bangkit. Bahkan jika dia punya 8 atau 10 anak, posisimu tidak akan tergoyahkan. Mengundurkan diri. Xiaoxi, apa kamu sedang ngambek padaku? Ayah, kupikir aku hanya perlu berusaha keras. Aku bisa mempertahanmu, mempertahankan Xiaoxi, dan mempertahankan keluarga ini. Tapi sekarang, aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Xiaoxi, kamu kenapa? Jingjing itu mengandung anak laki-laki. Sudah 4 bulan. Apa kamu mau aku menggugurkannya? Siksi, coba lihat sisi baiknya. Betapa meriahnya kalau ada adik laki-laki di rumah, kan? Tapi aku tidak bisa menerima ini. Ayah, pilih. Kamu pilih aku atau dia? Baiklah, jika kau terus memaksa ayah begini, ayah akan membuat surat wasiat. Di dalamnya, akan ayah tulis dengan jelas, perusahaan Joes milikmu. Joesi cukup, kan? Ayah, aku tidak memperebutkan harta warisan. Aku takut. Cukup. Ayah tidak mau mendengarmu lagi bicara tentang Beijing ingin mencelakaimu. Ayah sudah muak mendengarnya. Pikirkan baik-baik sendiri. Baik. Jaga diri, Ayah. Roda nasib telah berputar. Dulu selalu aku yang pergi dengan malu. Sekarang, giliranmu. Apa yang patut dibanggakan? Kau pikir kamu kan masih putri, kesayangan keluarga Joes. Dengan adanya anak dalam kandunganku ini, kamu bahkan tak lebih baik dari mata ikan. Zaman apa ini? Masih wanita dimuliakan karena anak laki-laki. Zaman apapun, tidak bisa menghentikan seorang pria untuk memiliki penerus keturunan.
Apalagi ayahmu adalah pria yang sukses. Siapa yang tidak ingin punya anak laki-laki untuk mewarisi bisnis keluarga? Ayahku sudah membuat surat wasiat. Semua milik Joes adalah milikku. Hanya selembar surat wasiat. Selama ayahmu belum meninggal, surat wasiat itu bisa diubah kapan saja. Baijing, jangan terlalu sombong. Aku bisa mengusirmu pertama kali. Aku juga bisa mengusirmu untuk kedua kalinya. Kalau berani, pukul saja aku sekarang. Kau percaya atau tidak, aku bisa langsung membuat ayahmu memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Pukul! Pukul di sini. Asal kau berani menyentuhku, aku bisa membuatmu membawa foto ibumu dan pergi dari sini. Tidak, dengan karakter Baijing. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati saat hamil? Kecuali... Kau kenapa tertawa? Baijing, bayi di perutmu itu bukan anak ayahku kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sudah? Jaga baik-baik kandunganmu. Aku sangat menantikan kehadiran makhluk kecil ini. Apa maksudnya sangat menantikan? Apa jangan-jangan dia menunggu anak ini lahir untuk tes DNA? Tidak bisa. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Halo, Halo Yuan Shan, tolong. Nixie mendorongku. apa? Cepat, cepat. Yuan Shan, itu Sixi. Sixi membunuh anak kita. Anggota keluarga tidak boleh masuk. Nyonya Chiao, tenang saja. Dengan teknologi medis saat ini bayinya bisa diselamatkan. Siapa yang menyuruhmu menyelamatkannya? Aku mau kamu menggugurkannya. Aku sudah menyuruh Liki untuk memeriksa semua catatan pemeriksaan kehamilan Baijing. Dan benar saja, usia kehamilannya kurang 1 bulan. Itu artinya dia hamil setelah meninggalkan keluarga Chiao. Baijing ini benar-benar. Begitu ada kesempatan, dia langsung kembali lagi. Kalau tidak, sebaiknya kamu benar-benar keluar saja dari Chaoshi. Tidak apa-apa, aku akan menghidupimu. Ayahku memang kadang bingung dan sombong. Tapi bagaimanapun, dia tetap ayahku. Kalau ada apa-apa, dia pasti akan melindungiku mati-matian. Halo, Kiao Qian, kemari sekarang. terjadi sesuatu. Anak Baijing keguguran. Seharusnya aku menyingkirkan ibu tiri sialan ini lebih awal. Jadi, tidak akan ada banyak masalah hari ini. Ayah, mencari aku? Anak durhaka, kenapa kau mendorong bibimu? Kau tidak bisa melihatnya dan bayinya di perutnya bahagia, begitu. Saya yang mendorongnya. Dia yang bilang, Bukankah begitu, Josie? Kenapa kamu tega mencelakai anakku? Itu adikmu sendiri. Darah daging ayahmu. Benar sekali. Bukankah begitu? Kamu tidak tahu dia begitu menyayangi anak ini. Seharusnya aku tidak mengatur kalian bertemu. Ini semua salahku. Aku sudah tahu kamu sangat membencinya. Ini semua salahku. Tuan Chiao, Josie selalu bersamaku. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini benar. Ayah selalu bilang sayang padaku. Tapi ayah lebih percaya Baijing. Lebih percaya Liehan. Tapi kamu malah tidak percaya padaku. Josie, coba pikirkan baik-baik. Kalau Jingjing ingin mencelakaimu, bagaimana mungkin dia mempermainkan adik kandungmu? Lagi pula, dia kan sangat mirip ibumu. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Diam! Tidakkah kamu merasa sangat munafik? Kamu jelas-jelas hanya mengincar Baijing yang muda dan cantik. Kamu malah memaksakannya pada ibu dan berlagak sangat mencintai ibu. Kamu menganggap wanita penggoda yang ambisius sebagai istri yang berbudi luhur. Apa kamu tidak merasa kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah dan sangat bodoh? Kamu diam. Adikmu sudah tiada. Itu adik kandungmu sendiri. Kamu malah menyalahkanku. Apa kamu masih punya hati nurani?
Presdir Chiao. Mengakui anak di saat seperti ini. Kehamilan. Agak terlalu cepat, bukan? Apa mereka benar-benar menemukan sesuatu? Masa kehamilan diperpanjang sebulan. Apa maksudmu? Bayiku sudah tiada. Sampai sekarang, Kyoshi, kau masih memfitnahku? Yuan Shan, jika kau tidak percaya padaku, aku akan mati saja. Tenang, jangan. Aku percaya padamu. Aku tidak akan percaya kata-kata mereka. Nixie, pergilah dari sini. Ayah, aku tetap pada perkataanku itu. Aku tidak pernah mendorongnya. Jika kau tidak percaya, telepon polisi. Minta polisi untuk menangkapku. Pergi. Kupikir jika aku menjadi kuat, aku bisa mempertahankan semua yang kuinginkan. Tapi tidak kusangka yang disebut kuat itu hanyalah kesombonganku sendiri. Ada apa? Kau putus asa? Merasa tidak ada harapan? Apa yang harus kulakukan? Apa kau tahu rasanya melihat orang terdekat meninggal? Tapi kau tidak berdaya menyelamatkannya? Apa kau tahu rasanya dipukuli babak belur, lalu dibuang ke atas semen? Di dunia ini, selama seseorang hidup, tidak ada jalan buntu yang nyata selama masih ada satu napas. Meskipun terluka parah di sekujur tubuh, aku akan tetap mengoyak selembar kulit musuh. Ini masa lalumu. Aku adalah anak haram keluarga He di Jingcheng. Mereka ingin menyingkirkan noda ini, yaitu aku. Sedangkan aku juga ingin membunuh mereka. Ini adalah diriku yang sebenarnya, iblis yang kembali dari neraka. Choksi, bukankah sebelumnya kau bertanya padaku, apa aku benar-benar menyukaimu? Bukan, aku mencintaimu. Jadi, aku akan jujur padamu tentang semuanya. Choksi, maukah kau bersamaku? Kau bukan iblis dari neraka. Kau adalah malaikat yang menyelamatkanku. Sekarang aku tiba-tiba tidak takut apa-apa lagi. Memang wanitaku yang terbaik. Sudah kembali bersemangat secepat ini? Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mengingat karakter ayahmu, dia pasti curiga terhadap anak itu. Tetapi karena tidak ada hasil verifikasi DNA, dia masih tidak akan percaya. Dan Beijing, dia pasti sudah merencanakan semuanya dan menyembunyikan anak itu. Jadi, satu-satunya titik terang kita sekarang adalah Si selingkuhan. cerdas. Kalau begitu kau punya pendapat? Aku malah punya kandidat. Chen Ming. Bukan. Mantan pacarmu dan ibu tirimu bermain serumit ini? Hei, Apa yang kau lakukan? Aku menelepon Chen Ming. Tidak bisa. Jangan kirim. Aku cemburu. Aku akan meneleponnya. Dia pasti akan menemuiku. Aku tidak merasa aman. Kalau begitu, malam ini akan kuberikan rasa aman itu padamu. Nona Chiao, beberapa hari lalu kau tak acuh padaku. Kenapa kamu terpikir untuk menemuiku hari ini? Chen Ming, ayahku mengusirku dari rumah. Begini, ibu tiriku itu kan sebelumnya hamil kan? Dia tidak sengaja terjatuh dan keguguran. Dia bersikeras mengatakan aku yang mendorongnya. Aku rasa dia sengaja melakukannya. Bukan. Kenapa kamu cerita hal ini kepadaku? Ayahku tidak menginginkanku lagi. Hubunganku dengan ibu tiriku juga tidak baik. Jadi aku berpikir, kalau begitu aku akan pindah saja dan menyewa apartemen. Makanya aku ingin minta bantuanmu. Chen Ming. Kak Ming, kamu yang terbaik. Batu. Chen Ming. Kak Ming. Aduh, kamu yang terbaik. Kamu baru minta aku, kenapa nggak dari tadi? Aku tadi marah sih. Kenapa kamu sama ibu tiriku?
Oh, jangan sebut-sebut ibu tiriku lagi deh. Kalau bahas dia, aku jadi kesal. Kamu tahu nggak? Aku dengar-dengar, anak itu lahir ke dunia ini semua karena takdir. Menurutku, anak ibu tiriku itu memang nggak ada takdirnya. Dia nggak cuma lahir prematur, tapi juga hilang. Benarkah? Sepertinya anak itu 10 dari 9 pasti ada hubungannya denganmu. Aku dengar orang-orang bilang, bayi lahir prematur yang meninggal itu dendamnya kuat sekali. Apalagi yang digugurkan paksa, lebih mengerikan lagi. Aku juga dengar salah satu teman kantorku bilang, ada kerabatnya yang punya anak perempuan, digugurkan paksa saat usia kandungannya 5 bulan. Lalu, tahu nggak apa yang terjadi? Ayahnya gila, kena delusi. Sesekali dia bicara pada udara kosong. Aduh, maafkan ayah sayang, ayah sudah mengecewakanmu. Coba tebak apa yang terjadi akhirnya? Apa? Dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Tuan, spaghetti tomat Anda. Ah, seperti spaghetti itu. Aku ke toilet dulu. Kapan kemampuan bicaramu jadi sebagus ini? Lihat, dia sampai ketakutan. Pasangan anjing betina ini benar-benar jahat, sampai anak sendiri pun bisa mereka gunakan untuk rencana jahat. Apa? Keluarga? Juga punya medali emas? Bagus sekali. Apakah ia dalam bahaya? Jangan khawatir. Ini kau pakai. Jangan dilepas. Nah, kalau ada bahaya, cari dia. Aku tunggu kau kembali. Hati-hati ya. Chen Ming, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, bagaimana masalah tadi diselesaikan? Oh, aku dengar. Cari saja tempat feng shui yang bagus untuk anak itu, lalu antarkan dia pergi dengan hormat. Semudah itu? Baiklah. Itu, aku ada urusan lain. Hei, jangan lupakan masalah sewaku ya. Masalah sewaku ya. Halo? Halo? Apakah ini Tuan Shen Chen? Aku pacar Liehan. Ada beberapa hal yang perlu aku minta tolong padamu. Minggir, minggir. Jauhi aku. Jangan sentuh aku. Tenanglah. Ini aku. Kau gila datang mencariku tengah malam begini. Apa kau takut orang lain tidak tahu hubunganku denganmu? Kau pikir aku mau datang mencarimu? Di mana anak itu? Kau apakan anak itu? Kau gila datang tengah malam mencari anak itu. Anak ini sekarang bermasalah. Aku harus membawanya kembali dan menguburkannya dengan layak. Kau sakit jiwa ya? Xiao Xi sekarang sudah menyadari ada yang tidak beres dengan anak itu. Dia bahkan menunjukkan laporan USG kehamilanku pada Xiao Yuanshan. Orang tua itu sekarang sudah mencurigaiku. Kau masih saja membuat masalah sebanyak ini. Kenapa? Kau takut? Tenang saja. Kalau dia sampai menyelidiki, dia akan mencariku lebih dulu. Cepat pergi, jangan ganggu aku. Bai Jing, aku beritahu kau, itu juga anakku. Aku punya hak untuk tahu dia di mana. Cepat beritahu aku. Cepat katakan. Dengar. Nona Xiao, saya sudah mengikuti Chen Ming seminggu. Saya membuat cap tangan berdarah anak-anak di celah pintunya.
Aduh, saya mengendalikan TV-nya dari jauh tengah malam dan juga membakar dupa di depan mobilnya. Dia sekarang benar-benar ketakutan setengah mati. Dia benar-benar mencari Beijing, membuat keributan di rumah sakit. Lalu, Beijing bagaimana? Sekarang masih memutar suara tangisan anak-anak untuknya semalaman. Dia sekarang menderita gangguan saraf yang parah. Baiklah, akhirnya saya punya bukti tentang anak itu. Terima kasih, ya. Li Yehan sudah membayarnya. Perlukah saya mengemas semua bukti ini dan mengirimkannya secara anonim kepada ayahmu? Tidak perlu. Saya sangat tahu orang seperti Beijing. Jika ada kesempatan, dia pasti akan memanfaatkannya. Kali ini saya harus menyingkirkan mereka sampai habis. Selamat sepupu. Sepertinya kali ini kita pasti bisa memenangkan tender dari keluarga He. Oh, bukankah ini pengawal pribadi di samping Tuan Muda, He? Kenapa? Tidak bisa mengalahkan saya dalam tender, jadi Anda menggunakan cara kotor seperti ini? Kak Han, kamu terluka. Ayo, kita minta biaya pengobatan ke keluarga, He. Nixie, kamu yakin rumah yang kamu sewa ada di sini? Lelah sekali saya. Lingkungan di sini bagus, udaranya bagus. Saya ingin menyendiri di sini beberapa hari. Kalian siapa? Kalian mau apa? Chen Bin, tolong selamatkan saya. Kalian mau apa? Chen Ming, tolong aku. Aduh, aku tidak punya uang. Tangkap dia. Dia putri sulung keluarga Chiao. Dia kaya. Jangan pukul. Ini adalah akibat jika dia tidak menyerah. Kau lihat, bos, aku mohon padamu. Aku sungguh tidak punya uang. Lepaskan saja aku. Tulis surat tebusan. Bisa kan? Tidak masalah. Asalkan kalian melepaskanku. Aku akan bekerja sama. Kalau begitu, lakukan sesuai kataku. Cepat. Sudah selesai. Sekarang aku boleh pergi, kan? Kau mengajariku bagaimana harus bertindak. Buang-buang semua yang lama itu. Aku muak melihatnya. Beginilah hidup seorang nyonya terhormat. Nyonya, barusan ada seseorang melemparkan sebuah surat ke halaman kita. Coba kulihat. Qiao Yuanshan, putrimu ada di tanganku. Dalam 3 jam, siapkan 30 juta. Serahkan sendiri di persimpangan Li Shui, pinggir kota. Jika melapor polisi, dia mati. Ini tulisan tangan Chen Ming kan? Dasar tolol. Menculik Xiao Xi. Kenapa tidak bilang padaku? Ini paket untuk nona besar. Nyonya, ada apa denganmu? Pergi! Kalian semua pergi! Pantas saja Chen Ming menculik Chelsea. Ternyata rahasianya sudah terbongkar. Dia bersiap untuk memeras uang, lalu kabur jauh. Pantas saja Chen Ming ingin menculik Chelsea. Ternyata kedoknya terbongkar, bersiap memeras sejumlah uang lalu kabur. Tidak, Chen Ming si pengecut itu pasti tidak akan membunuhnya. Aku tidak boleh membiarkan Chelsea kembali. Aku sudah berjuang begitu lama. Aku harus mendapatkan apa yang pantas kudapatkan.
Yuan Shan, cepat kembali. Sixi dalam masalah. Bai Jing bergerak. Keluarga Chiao dalam masalah. Kahan, apa yang kau lakukan? Orang-orang yang mengawasi keluarga Chiao mengirim pesan. Chiao Si mungkin dalam masalah. Dia dilindungi Shen Chen. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kahan, tender yang kau menangkan dengan susah payah tidak akan kau urus. Lukamu juga tidak akan kau urus. Aku harus menyelamatkannya. Kahan, Minggir. Kalian ini siapa? Yuan Shan, jangan takut. Mereka semua anak buah. Beijing, apa maumu? Yuan Shan, dengar. Kau sendirian akan membayar tebusan. Kalau kau juga ditahan penculik. Dari mana aku dapat uang untuk menebus kalian berdua? Begini saja, serahkan semua saham Xiaoxi atas namaku. Bagaimana? Beijing, kau memang wanita berhati busuk. Sisi memang tidak salah menilaimu. Dasar tua bangka. Sejak kapan kau berani memukulku? Ikat dia. Kapan kau akan tanda tangan? Untuk menyelamatkan putrinya tersayang? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku punya banyak waktu menunggu persetujuanmu. Jika nanti waktu tidak cukup dan putri kesayanganmu dihabisi, jangan salahkan aku. Baiklah, aku akan tanda tangan. Li Yehan, tolong aku. Lepaskan aku. Di mana Chiao Qian? Persimpangan Li Shui, pinggir kota. Cepat, selamatkan Qian. lukamu. Apa kamu cari mati? Biar aku saja. Aku punya lokasi Sisi. Kendalikan keluarga Chiao. Tunggu aku kembali. Kahan, demi wanita seperti itu, apa itu sepadan? Apa kalian tidak bisa pelan-pelan sedikit? Spalov, Jangan sampai terdengar. Sepertinya. Chen Ming sudah kita bohongi. Baiklah, sudah waktunya. Cepat beres-beres. Bersiaplah untuk kembali menyaksikan pertunjukan. Apa kau yakin, Beijing? Dia akan nekat melakukan apa saja. Dia pasti akan melakukannya. Ayahku juga pasti akan datang menyelamatkanku. Dan dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggulingkan kekuasaan. Hentikan. Lihat. Mereka melukaimu. Mereka melukaimu? Tidak, bohongan. Luka ini palsu. Aku masih hidup, kan? Benar. Bukankah kamu ada di Kyoto? Bagaimana kamu bisa ke sini? Wanita milikku diculik. Mana mungkin aku tidak datang. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Kamu terluka, tapi masih naik motor? Apa kamu sudah tidak sayang nyawa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah kamu pergi ke Kyoto untuk berurusan dengan keluarga He? Aku tentu saja tidak boleh merepotkanmu. Kan? Bukankah kamu meninggalkan seseorang untuk membantuku? Aku memintanya untuk melindungimu, bukan untuk membuatmu mati. Maafkan aku, Li Yehan. Aku tidak akan pernah melakukan hal berbahaya lagi. Tidak akan membuatmu khawatir lagi, oke? Oh ya, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Karena ini, aku pergi ke rumahmu saat aku datang. Ayahmu sudah melihat dengan jelas identitas asli ibu tirimu. Apa rencanamu selanjutnya? Melaporkannya ke polisi? Jika melapor ke polisi, masalah penculikanku tidak akan bisa dijelaskan. Lagi pula, tujuanku bukan hanya Beijing. Aku ingin membuat Beijing dan Chen Ming saling memakan satu sama lain. Sudah lama aku mengajarimu. Kau akhirnya paham tidak perlu turun tangan sendiri. Kau tunggu aku di sini. Aku akan membantumu mengantar dua orang ini untuk terakhir kalinya.
Bos, berapa kali harus kukatakan, keluarga Xiao itu tidak ada hubungannya denganku. Cepat lepaskan aku. Karena kau begitu tidak berguna. Kalau begitu, matilah kau. Jangan bunuh aku. Aku berguna. Wanita tadi, dia putri dari Xiao Shi. Kalian minta 30 juta. Itu kurang. Jauh kurang. Kurang. Terima kasih sudah mengingatkan. Tapi, sudah ada perintah untuk tidak melepaskanmu. Aduh, jangan. Jangan pukul. Kalau dipukul lagi, aku benar-benar bisa mati. Kok cepat sekali pingsan? Baiklah, buang saja dia ke sungai. Biar seolah-olah dia tergelincir dan tenggelam. Baik, aku mengerti. Tapi Ini kan nyawa seseorang. Apa benar harus melakukan ini? Dia tahu terlalu banyak, akan menghalangi. rencana dia itu cepat kerjakan. Jangan. Aku tidak bisa berenang. Lepaskan aku. Menurutmu dia akan percaya? Orang bodoh yang bahkan tidak bisa pura-pura pingsan. Aku sudah bilang sejelas ini. Sekarang dia mungkin merasa dirinya sebegitu pintar. Kamu hebat sekali. Kita cepat pulang. Beritahu ayahmu kalau kita baik-baik saja. Tidak bisa. Jangan-jangan kamu tidak mau ayahmu tahu hubungan kita? Chelsea, apa kamu tidak punya hati nurani? Aku tahu kamu dalam bahaya, tapi aku tidak peduli lukaku sendiri dan datang menyelamatkanmu. Maksudku, kita harus cepat pergi memeriksakan lukamu dulu. Tidak mungkin ayahku melihatku sakit-sakitan, kan? Kalau dia tidak setuju bagaimana? Baiklah, seharusnya kamu bilang dari tadi. Aku akan langsung ke rumah sakit. Ayo. Kak Han cepat ke rumah sakit. Beijing, kau tunggu saja. Yuan Shan, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Sungguh, dua bajingan itu yang mengancamku. Ingat ini baik-baik. Jika Siksi kembali dengan selamat, tapi jika Siksi tidak kembali, akan kubuat kau menemani putriku di liang lahat. Ayah, Putriku baik-baik saja kan? Bagaimana mungkin kau bisa kabur dari tangan Chen Ming? bagaimana kamu tahu kalau Chen Ming yang menculikku? Oh, kau wanita jahat. Jadi, kaulah yang menculik Sisi. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak bilang apa-apa. Ayah, memang Chen Ming yang menculikku? Itu karena aku baru saja menemukan dia sedang mengubur bayi mati. Dia takut, jadi dia menculikku. Tidak menyangka kan? Dia sudah menceritakan semuanya. Dan aku juga menemukan bayi mati itu. Sudah ku tes DNA-nya. Ayah, lihatlah. Kau wanita jahat. Berani-beraninya kau menggunakan anak orang lain untuk berpura-pura jadi anakku. Kau memanggilku wanita jahat? Xiao Yuan Shan, memangnya kau ini siapa? Sejak aku menikah ke keluarga Xiao setiap hari, kau hanya memegang foto mendiang istrimu dan membandingkannya denganku. Bahkan bergumam betapa miripnya mereka. Kau tahu berapa banyak mimpi buruk yang kumiliki? Mengenang masa lalu? Aku biarkan kau mengenangnya. Kau Kau apa? Xiao Yuan Shan, kau hanyalah bajingan tua yang egois dan pengecut. Menjadi seperti ini. Kau pikir semua salahku? Kaulah yang setiap hari berpikir untuk mengabaikannya jika ada masalah. Kau ingin istri yang muda dan cantik. Kau ingin anak perempuan yang patuh dan penurut. Dan kau juga ingin anak laki-laki. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Sudah berapa umurmu? Cih, Ayah, kau tidak apa-apa. Ayah, Beijing menggunakan alasan keguguran untuk bersembunyi di rumah sakit. Tapi Chen Ming masih di luar sana.
Mulai sekarang, Anda harus sangat berhati-hati. Seksi, ayah minta maaf padamu. Kamu sudah menanggung terlalu banyak. Tidak, ayah. Aku lajang menggesewakanmu. Perangkap ini kubuat. Kalau usaha aku memberitahumu lebih awal, pasti tidak akan. Ayahlah yang sudah tua. Hidup sia-sia, seumur hidup. Baru sekarang tersadar. Untungnya ada kamu. Ayah, semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kita. Tapi, ada seseorang lagi yang perlu kuperkenalkan padamu. Seseorang? Jangan-jangan beberapa hari yang lalu, kamu diam-diam pergi menemui orang itu? Pokoknya nanti kau jangan terlalu kaget. Baguslah. Baguslah. Shishiku sudah dewasa. Mulai sekarang, keputusan apapun yang kau buat, ayah akan sepenuhnya mendukungmu. Terus beli saham ini. Hancurkan keluarga He. Terakhir kali kita sudah membuat mereka marah, kau bahkan terluka karenanya. Kali ini apa perlu? Li Yehan, apa pernah? Aku memberi muka pada siapapun. Aduh, Ada apa? Gawat. Kata dokter ada. Efek sampingnya. Aduh, efek samping apa? Penyakit rindu. Sehari Saka tidak serius. Sudah janji pada ajaku. Akan menggahakmu menemuinya. Sekarang cepat, pulihkan tubuhmu. Benarkah? Bukankah hari ini kamu sudah kalah? Kok datang lagi? Chen Ming, kamu berani-beraninya datang lagi. Dasar bodoh. Kenapa kamu menculik Chelsea? Kamu malah menyalahkan aku, ya? Bukannya kamu yang ingin membunuhku agar aku diam. Mati saja kau. Chen Ming, kamu gila. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu membunuh bayiku. Dan kamu juga ingin membunuhku. Akan kubunuh kau. Ada apa ini tengah malam begini? Pembunuhan. Li Yehan, mulai sekarang, Sisi kuserahkan padamu. Barusan terjadi kasus pembunuhan di Rumah Sakit Kota Utara. Korban Chen Ming. Pelaku Bai Jing. Ayah baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, aku hanya sedikit prihatin. Chen Ming dan Bai Jing, akhir nasib mereka terlalu tragis. Presiden Xiao, mengapa perlu khawatir? Dari sini, terlihat betapa jahatnya kedua orang itu, betapa konyolnya. Ayah seharusnya bersyukur bahwa yang menerima semua konsekuensi ini bukan ayah dan Siksi. Aku sudah tua. Siksi, kamu sekarang sudah menjadi wakil direktur perusahaan. Ayah sekarang akan menyerahkan perusahaan ini sedikit demi sedikit padamu untuk diurus. Terima kasih, Ayah. Aku tidak akan mengecewakan harapan Ayah. Halo, Ayah. Ya, jangan khawatir. Kali ini saya pergi ke kota Hang. Saya pasti akan membawa kembali semua proyek yang telah ditandatangani untukmu. Atau tidak, kamu tunggu Li Yehan kembali. Biarkan dia menemanimu. Pergi bersama. Bai Jing masih belum tertangkap. Di hati ayah selalu merasa tidak tenang. Ayah, Li Yehan juga sangat sibuk. Dia punya urusannya sendiri. Saya tidak bisa selalu mengandalkannya, kan? Jangan khawatir. Kompleks perumahan kita sekarang adalah area pengawasan utama polisi. Tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa.
Halo? Maaf, apa ini Nona Chiosin? Ya, Saya polisi dari wilayah ini. Ada laporan dari masyarakat. Di sekitar kompleks perumahan kalian, Beijing terlihat muncul. Kami sudah mulai mencari. Sebaiknya kamu tetap di tempat yang aman. Dia membawa senjata tajam. Beijing muncul. Lama tidak bertemu ya, Chao Xin. Beijing, kamu mau apa? Berapapun yang kamu mau, aku bisa berikan. Tidak, Aku tidak mau uang. aku mau nyawamu. Ini di mana? Tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun? Kamu mau membunuhku? Tepat sekali. Kalau bukan karena kamu, aku masih akan menjadi Nyonya Chiao yang dipuja banyak orang. Semua ini karena kamu. Aku tidak menyangka. Oh, kamu sampai merangkang agar aku dan Chen Ming saling menghatuhkan dan bahkan memaksaku untuk membunuh orang. Itu pembelaan diri. Kamu masih punya kesempatan. Kesempatan apa? Meskipun aku keluar dari penjara, di Jinghai semua orang tahu aku membunuh. Aku tidak punya masa depan lagi. Aku hanya bisa hidup seperti tikus got. Beijing, kamu bukan orang yang mudah menyerah, kan? Kamu sudah berapa kali diusir dari keluarga Chiao, tapi kamu selalu kembali, kan? Kenapa? Sekarang kamu menyerah harapan? Aku membunuh orang. Ku bilang padamu, itu pembelaan diri. Tapi jika kau sekarang melakukan sesuatu padaku, kau akan dihukum mati. Kau tahu itu? Beijing, manusia itu hanya punya harapan jika hidup. Bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Asal kau melepaskanku, kau bisa mendapatkan banyak uang. Kau bisa menggunakan uang ini untuk pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenalmu dan memulai hidup baru. Lagi pula kau masih muda dan kau cantik, kan? Apa yang kau katakan? Seperti ada benarnya. Benar. Kau orang yang pintar. Membawa uang ini untuk bersenang-senang. Lebih baik daripada membunuhku, bukan? Beijing, kamu juga tahu betapa pentingnya aku bagi ayah. Betapa pentingnya aku. Cukup telepon dia. Berapapun uangnya, dia pasti akan memberikannya. Baca 18888. Xiao Yuanshan Chao Qian ada di tanganku sekarang. Beijing, apa yang kau lakukan pada Kian Kian? Kian Kian, jawab ayah. Xiao Yuanshan, kau begitu peduli pada putrimu. Aku sudah buron begitu lama, kau bahkan tidak pernah bertanya sepatah kata pun. Xiao Yuanshan transfer 100 juta ke rekeningku. Baru aku biarkan kau bertemu dengannya. Kalau tidak, Aku akan langsung membunuhnya sekarang. Aku mau dengar suara Kian Kian. Biarkan aku dengar suara Kian Kian. ayah, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Tunggu saja, ayah. Bensin? Aku harus berterima kasih padamu, Xiao Qian. Awalnya, aku ingin menyiksamu sampai mati lalu mengirimmu bertemu ibumu. Tapi tak disangka, kau justru membantuku menemukan jalan keluar. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Jika kau membakarku sampai mati, kau tidak takut ayahku tidak akan memberimu uang? Tidak akan. Ayahmu itu bagaimana? Aku juga tahu. Takut-takuti dia saja, dia pasti akan mentransfer uangnya. Tidak perlu melihatmu hidup. Setelah uangnya masuk, kau bisa perlahan-lahan menikmati kematian di sini. Sudah mencoba banyak trik hanya untuk membuatku melepaskanmu. Sia-sia saja, kan? Maaf saja, aku tidak akan mati di tanganmu. Kyoxi, kau menipuku lagi. Jika kau tidak ingin mati, jangan bergerak. Kyoxi, satu langkah saja kalah. Kalau begitu, kita mati bersama. Kali ini ke Kyoto.
Selesaikan urusan dalam 3 hari, lalu terbang ke Hangzhou. Kak Han, urusan di Kyoto. Setidaknya butuh seminggu. Buronan Beijing menyandera Sandera dan dalam pelarian. Situasinya darurat. Kepada saksi mata atau warga yang punya informasi, mohon segera hubungi polisi. Beijing, wanita, 28 tahun, tinggi 165. Putar balik. Pergi ke desa Wen, di pinggiran kota. Kak Han, kita akan ketinggalan pesawat. Belum tentu Beijing menyandera Cioxi. Diam. Putar balik. Baik. Josie. Yehan, Yehan, kamu terluka. Cepat pergi. Turunkan aku. Tidak. Josie. Kak Han, lukamu parah sekali. Harus segera diobati. Pergi. Josie. Yehan, kamu benar-benar datang. Josie. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kak Han, Sisi. Yehan, Sisi, ada apa denganmu? Ayah. di mana Yehan? Sisi, untuk apa kau mencari Li Yehan? Dia menyelamatkanku. Dia juga terluka. Di mana dia? Dia pergi ke Kyoto. Kyoto? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin pergi sebelum melihatku selamat. Aku harus mencarinya. Hei, Sisi, Nona Chiao. Tuan muda, saya tahu Anda akan mencarinya. Dia meminta saya untuk menyampaikan beberapa kata. Nona Chiao, tuan muda saya memutuskan untuk putus dengan Anda. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Like, bawa aku bertemu Li Yehan. Aku ingin mendengarnya langsung darinya. Dengar apa? Kau harus minta dia bilang langsung padamu bahwa kau sama sekali tidak pantas dicintainya. Liki, Karena kau itu orang yang sangat egois. Begitu kau menelepon, Kak Han akan berhenti dari kesibukannya, tidak peduli apa. Kau ingin bertemu dengannya, maka badai dan topan pun dia akan datang. Begitu kau dalam masalah, dia bahkan tidak memedulikan nyawanya sendiri. Dia akan datang menyelamatkanmu. Demi kau, dia berulang kali mengubah rencana, membatalkan jadwal. Dia seharusnya adalah orang yang tak terkalahkan. Tapi karena kau, dia memiliki kelemahan. Tapi apa kau tahu? Yang harus dihadapi adalah keluarga He dari Kyoto. Mereka berkuasa. Kita semua tidak bisa memusuhi keluarga He itu. Tapi kau malah mengikatnya dengan keluarga Chiao yang kecil. Aku tidak sengaja. Nona Chiao, jika kau bersamanya, keluarga He akan menghadapi keluarga Chiao. Kau akan kehilangan semua yang kau miliki sekarang. Apa kau masih mau bersamanya? Aku tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu. Kau tidak tahu bagaimana Kak Han selamat dari upaya pembunuhan keluarga He. Kau juga tidak tahu. Dia sedang menempuh jalan balas dendam yang sangat berbahaya. Nona Chiao, apa kau berani mempertaruhkan nyawamu? Semua yang dimiliki keluarga Chiao sebagai taruhan. Dan menemani Kak Han melewati ini. Aku. Lihatlah.
Kamu memang egois sekali. Kamu bahkan tidak mau memberikan satu janji pun kalau tidak bisa melakukannya. Jadi kalau Han Ge putus denganmu, apa yang tidak bisa kamu pahami? Kian, jangan sedih. Akan ada pria yang lebih baik. Tidak, tidak ada lagi, Ayah. Tidak ada yang lebih mencintaiku darinya. Ayah, Liki benar. Aku memang pengecut, lemah, dan egois. Aku takut. Aku takut kehilangan segala yang susah payah ku dapatkan. Aku telah mempertahankan keluarga Chiao. Aku telah menjagamu. Tapi justru aku kehilangannya. ayah. Kian, maafkan aku. Ayah berbohong padamu. Xiao Zong. Aku patah tulang rusuk dan paru-paruku terluka. Mulai sekarang, aku akan menjadi sampah. Aku sudah meminta Li Qi untuk mengurus semuanya. Mengenai Chao Qian, janjilah padaku. Pastikan dia melupakanku. Presdir Chow, apa maksud Anda? Xincheng adalah kawasan niaga keluarga He kami yang baru saja mulai beroperasi. Anda ingin mengambil alih dengan 50 miliar saja? Ambisi Anda terlalu besar. Tuan Muda He, setahu saya, aset keluarga He kalian di Jingdu telah diambil alih oleh perusahaan bernama keluarga Li, hampir 80%. Kalian sangat butuh menjual aset di Haicheng untuk mempertahankan hak kendali terakhir? Benar begitu? Tunggu saja. Setelah keluarga He kami membereskan dalang di balik keluarga Li, keluarga Chow kalian akan menjadi yang berikutnya. Baik. Selamat bekerja sama. Nona Chiao, Anda bilang kita susah payah mengambil alih Xincheng ini. hanya untuk bertemu. Presdir Li misterius di belakang layar itu? Ya. Aku harus mendapatkannya. Perwakilan keluarga Chiao ingin bertemu Anda untuk proyek pembangunan bersama Xincheng ini. Perlu berbicara langsung dengan Anda. Li Qi, Anda wakiliku saja. Presdir Li, Anda tahu dia datang untuk Anda. Aku tidak mau bertemu dengannya. Pali, dulu, saat kau putus dengannya, akulah yang menyampaikannya. Kau menyalahkan semuanya padaku. Jika Nona Chow ingin menyalahkan, biar dia menyalahkan aku saja. Kalian berdua, Mulai lagi. Bagaimana bisa mulai lagi dengan keadaanku yang sekarang? Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa berdiri lagi nanti. Jangan sampai dia ikut menderita. Li Yahan, kau pengecut. Xiao Xi, Hanya karena masalah tulang belakang itu. Kau sudah takut? Li Yahan, tidak masalah meskipun kau tidak bisa berdiri lagi. Dulu kau yang selalu melindungiku. Sekarang, giliran aku yang melindungimu.